Terungkap fakta. Apakah Rusia siap memasok puluhan jet tempur Su-57 kepada Indonesia? Rusia telah mengungkapkan kesiapan mereka untuk menawarkan pesawat tempur canggih Su-57 kepada negara-negara mitra asing. Namun di balik tawaran tersebut, muncul pernyataan yang secara tidak langsung mengakui adanya beberapa kendala dalam proses ekspor pesawat tersebut. Bahkan jet tempur Su-57 sendiri yang dikenal sebagai jet tempur siluman generasi kelima buatan Rusia, awalnya dirancang untuk menggantikan pesawat-pesawat tempur generasi sebelumnya dalam Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk kemampuan siluman, manuver canggih, dan persenjataan modern. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan produksi. Meskipun pesawat ini telah memasuki layanan dengan Rusia, jumlah pesawat yang diproduksi masih terbatas. Hal ini menghambat kemampuan Rusia untuk memenuhi permintaan dari negara mitra yang tertarik pada Su-57. Selain itu, adanya ketergantungan pada teknologi barat, terutama untuk komponen penting seperti sistem avionik dan radar, juga menjadi masalah. Banyak pihak yang meragukan apakah Rusia dapat sepenuhnya mengembangkan alternatif domestik untuk menggantikan komponen-komponen tersebut, yang selama ini dipasok oleh perusahaan-perusahaan barat. Rusia juga mengakui bahwa persaingan di pasar pesawat tempur internasional semakin ketat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Prancis memiliki produk-produk pesawat tempur canggih yang sudah dikenal luas dan memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan teknologi serta jaringan dukungan global. Hal ini membuat Su-57 harus bersaing dengan pesawat-pesawat buatan negara-negara tersebut yang sudah lebih mapan di pasar global. Namun, meskipun diakui memiliki potensi besar, Rusia menghadapi tantangan dalam memperkenalkan Su-57 ke pasar internasional. Namun, meskipun ada kendala-kendala tersebut, Rusia tetap berkomitmen untuk menawarkan Su-57 kepada negara-negara yang ingin meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Rusia berharap dapat menarik minat negara-negara dengan kemampuan finansial yang cukup dan kesediaan untuk menghadapi tantangan teknologi yang ada. Dengan sejumlah kesulitan yang masih harus diatasi, Rusia tetap berharap bahwa Su-57 akan menjadi pilihan yang menarik di pasar internasional, meskipun tawaran ini masih harus melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Selain masalah produksi dan ketergantungan pada teknologi barat, Rusia juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran global. Beberapa negara mitra potensial yang tertarik pada Su-57, seperti India, Indonesia, dan beberapa negara Timur Tengah, kemungkinan akan mempertimbangkan lebih dari sekadar performa teknis pesawat tersebut. Faktor-faktor seperti biaya perawatan jangka panjang, akses ke suku cadang, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan secara mandiri menjadi pertimbangan penting bagi negara-negara yang ingin membeli pesawat tempur canggih ini. Rusia juga berharap dapat menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara yang memiliki kebutuhan mendesak akan pesawat tempur generasi kelima. Negara-negara dengan potensi ancaman militer yang meningkat, seperti Cina, akan menjadi salah satu target utama bagi Rusia dalam memasarkan Su-57, meskipun tantangan politik dan ekonomi yang ada tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam hal ini, Rusia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sistem pasokan dan pemeliharaan yang sudah mapan seperti yang dimiliki oleh negara-negara produsen pesawat tempur barat. Meskipun Rusia memiliki keunggulan dalam hal kemampuan teknologi militer, mereka masih harus mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk memberikan dukungan purna jual yang memadai kepada negara-negara mitra yang membeli Su-57. Selain itu, masalah diplomatik juga turut memainkan peran. Terkait dengan persaingan geopolitik global, negara-negara yang bersekutu dengan Barat mungkin enggan membeli produk militer Rusia karena alasan politik. Sanksi internasional yang dikenakan kepada Rusia sejak invasi ke Ukraina semakin memperburuk situasi ini, mempersulit negara-negara yang ingin membeli Su-57 untuk melakukan transaksi tanpa melanggar embargo yang berlaku. Hal ini membuat Rusia perlu lebih kreatif dalam menawarkan pesawat ini, dengan mencari solusi diplomatik dan ekonomi yang dapat mengatasi ketegangan internasional. Namun, di tengah kendala-kendala ini, Rusia tetap optimistis tentang masa depan Su-57. Presiden Vladimir Putin dan pejabat tinggi militer Rusia telah berulang kali menekankan bahwa Su-57 merupakan salah satu komponen utama dalam strategi pertahanan jangka panjang negara tersebut. Selain itu, dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah, Rusia melihat peluang untuk memperkenalkan Su-57 ke negara-negara yang sedang memperkuat kemampuan pertahanan mereka di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, sejauh mana negara-negara asing akan menerima tawaran ini, masih akan bergantung pada bagaimana Rusia dapat mengatasi tantangan-tantangan teknis, diplomatik, dan logistik yang ada. Rusia juga berencana untuk terus mengembangkan Su-57 dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan daya saing pesawat ini di pasar internasional.
Upaya untuk menggantikan komponen-komponen barat dengan alternatif buatan Rusia, seperti radar dan sistem avionik, diperkirakan akan terus dilakukan. Peningkatan jumlah produksi juga menjadi prioritas, meskipun tantangan logistik dan sumber daya manusia tetap menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, meskipun Rusia menghadapi sejumlah kendala dalam memperkenalkan Su-57 ke pasar internasional, negara ini tetap memiliki ambisi besar untuk menjadikan pesawat tersebut sebagai pilihan utama di kalangan negara-negara mitra. Seiring dengan berkembangnya teknologi militer Rusia, pesawat tempur Su-57 mungkin masih memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam pertahanan udara global. Meskipun menghadapi kendala besar, Rusia tetap menunjukkan tekad yang kuat untuk mempromosikan Su-57 di pasar global, dengan beberapa langkah strategis yang mungkin akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah memperkuat kemitraan dengan negara-negara yang selama ini menjalin hubungan militer yang baik dengan Rusia, seperti Vietnam, Iran, dan beberapa negara di Afrika. Selain itu, Rusia juga berharap dapat meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang terlibat dalam proyek pengembangan senjata bersama, seperti India. Bahkan untuk menjamin bahwa Su-57 dapat beroperasi dengan mulus di berbagai lingkungan operasi yang berbeda, termasuk integrasi dengan pesawat atau sistem senjata dari negara lain, akan menjadi faktor penting dalam menarik minat pembeli internasional. India, misalnya, merupakan salah satu negara yang sudah lama bekerja sama dengan Rusia dalam bidang pertahanan, termasuk pembelian pesawat tempur MiG-29, Su-30 MKI, dan sistem pertahanan udara S-400. Meskipun dengan demikian, India juga telah mengembangkan hubungan militer dengan negara-negara barat, terutama dalam hal pembelian peralatan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu, untuk menarik minat India, Rusia perlu menawarkan lebih dari sekadar pesawat tempur yang canggih. Kemampuan untuk menyediakan teknologi yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh negara pembeli, serta menjamin dukungan logistik jangka panjang, akan menjadi kunci untuk memenangkan persaingan ini. Salah satu solusi yang mungkin ditawarkan Rusia adalah kemitraan dalam teknologi dan transfer teknologi. Dengan memberikan negara pembeli akses lebih besar terhadap teknologi Su-57, Rusia dapat memperkuat posisinya di pasar global dan mengurangi ketergantungan pada komponen barat. Hal ini akan memungkinkan negara-negara mitra untuk melakukan perawatan dan peningkatan pesawat secara lebih mandiri, yang tentunya akan mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan daya tarik Su-57. Hal ini bisa membuka peluang bagi Rusia untuk menjual Su-57 sebagai alternatif yang lebih netral dari segi politik. Selain itu, Rusia juga dapat menurunkan harga pesawat untuk menarik minat negara-negara yang lebih kecil dan sedang berkembang. Dalam hal ini, harga menjadi faktor penting, terutama bagi negara-negara yang memiliki anggaran terbatas namun tetap ingin meningkatkan kekuatan militer mereka. Su-57 yang lebih terjangkau bisa menjadi alternatif yang menarik dibandingkan dengan jet tempur generasi kelima dari negara-negara barat yang jauh lebih mahal. Namun, masalah kepercayaan juga menjadi faktor penting. Negara-negara yang berpotensi membeli Su-57 perlu diyakinkan bahwa pesawat tersebut dapat memberikan kinerja yang sangat baik dan dapat diandalkan dalam situasi perang nyata.